Halo semuanya, balik lagi di video aku. Dan di video kali ini aku pengen sharing opini aku tentang perempuan. Ada pernyataan yang menyebutkan climate change is a global challenge that burdens all humanity but not equally. Pernyataan ini mengarahkan pada ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan yang diterima oleh suatu kelompok dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Lantas, bagaimana posisi perempuan saat perubahan iklim ini terjadi? Tonton terus videonya ya. Perubahan iklim sendiri mengacu pada suhu dan pola cuaca jangka panjang, yang mana perubahan iklim ini akan terjadi secara alamiah akibat dari variasi aktivitas matahari ataupun karena erupsi gunung berapi. Tapi yang menjadi masalah, aktivitas manusia ini menyebabkan perubahan iklim ini terjadi secara cepat dan menghasilkan kenaikan suhu rata-rata temperatur global. NOAA sendiri menyebutkan tahun 2022 menjadi tahun terpanas ke-6 dan suhunya mengalami kenaikan sebesar 0,86 derajat Celcius. Tentunya pemanasan global ini menghasilkan peristiwa alam yang terjadi. Contohnya seperti di India sendiri pada bulan Februari disebut sebagai bulan terpanas pada musimnya. Dan pada saat summer terjadi, pada siang harinya suhunya mengalami kenaikan sebesar 3,4 derajat Celcius di atas normal. Pemanasan ini tentunya menyebabkan kerugian untuk manusia itu sendiri, bahkan sampai merusak rantai makanan, khususnya pada kerusakan tanaman. Di New South Wales, Australia, akibat dari gelombang panas dan juga banjir, menyebabkan jutaan ikan mati terdampar di sungai. Banyak warga yang mengeluhkan bau busuk yang dihasilkan dari bangkai dan juga air tercemar itu bisa berpotensi masuk pada saluran penyediaan air untuk masyarakat perkotaan. Di Indonesia sendiri, BMKG banyak menghimbau daerah-daerah yang berpotensi untuk mengalami kekeringan di musim kemarau yang akan datang. Di antaranya 72 desa di Cilacap, beberapa daerah di Bantul, dan 99 desa di Demak diminta untuk bersiap siaga menyiapkan kebutuhan yang mumpuni untuk potensi kekeringan yang akan datang. BMKG menyebutkan tahun 2018 jumlah jiwa yang terdampak kekeringan mencapai 4,87 juta jiwa. Bencana yang dihasilkan dari perubahan iklim ini bukanlah masalah yang netral, karena ternyata perempuan banyak terdampak akibat dari perubahan iklim ini. Perempuan disebut sebagai mayoritas orang yang menempati penduduk miskin di dunia. Dan yang menariknya, perempuan mendominasi produksi pangan dunia sebanyak 50-80%, tetapi ternyata hanya memiliki kepemilikan tanah kurang dari 10% saja. Lalu perempuan mewakili masyarakat berpenghasilan rendah sangat tergantung pada sumber daya alam lokal mereka. Khususnya perempuan yang di desa, mereka memikul tanggung jawab terhadap pasokan air rumah tangga, energi untuk memasak, dan ketahanan pangan keluarga. Akses perempuan yang terbatas pada barang dan juga jasa lingkungan menyebabkan perempuan dikesampingkan dalam keputusan terhadap masalah iklim yang terjadi. Selama cuaca ekstrim seperti kekeringan dan banjir, perempuan cenderung lebih banyak bekerja untuk mengamankan pasokan pangan rumah tangga mereka. Hal ini menyisakan lebih sedikit waktu perempuan untuk mengakses pelatihan dan juga pendidikan untuk membuat mereka meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi perubahan iklim ini. Melihat dari norma sosial dan budaya di masyarakat tertentu, banyak perempuan yang diberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus anak mereka. Hal ini mencegah perempuan untuk bermigrasi, mendapatkan perlindungan di tempat lain saat bencana terjadi. Melihat dari data literasi yang ada, ternyata lebih sedikit perempuan yang memiliki keterampilan berliterasi dibandingkan dengan laki-laki. Ditambah dengan kurangnya akses mereka kepada pengetahuan, terbatasnya mobilitas mereka, dan kurangnya partisipasi mereka terhadap perubahan iklim,
menempatkan perempuan di tempat yang tidak proporsional terhadap bencana alam yang dihasilkan dari perubahan iklim itu sendiri. Lalu menurut kalian apa sih yang bisa kita lakukan sebagai perempuan untuk meningkatkan kapasitas kita dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi seperti saat ini? Coba komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!